Bapak Ibu, kita kembali melanjutkan kitab Roma, dan kali ini adalah pertemuan kita yang terakhir setelah kita 3 kali pertemuan membahas kitab Roma. Malam ini kita akan masuk ke bagian kitab Roma pasal yang ke-12 sampai ke-16. Namun sebelum kita masuk kepada perikop kita pasal 12 sampai 16, izinkan saya kembali lagi merefresh, memberikan review singkat tentang gambaran kitab Roma. Apa saja sih yang sudah kita pelajari selama 3 minggu kemarin. Dimulai dari pertemuan pertama kita bahas tentang Roma pasal 1 sampai Roma pasal yang keempat. Roma 1 sampai 3 membahas tentang penghukuman, condemnation. Kita belajar tentang total depravity, bahwa yang membuat manusia masuk ke neraka mengalami penghukuman kekal, menanggung akibat konsekuensi dosa itu maut, bukan karena nggak dipilih sama Tuhan, tapi semata-mata karena manusia memilih untuk jatuh dalam dosa. Sesungguhnya nggak ada orang pun yang benar, nggak ada orang pun yang mencari Tuhan. Nggak ada. Semua orang akan menerima penghukuman, yaitu penghukuman yang kekal, penghukuman maut. Di neraka kelak, penderitaan yang kekal. Namun singkat cerita, pasal 4 yang kelima kita belajar karena Tuhan begitu mengasihi manusia, dan Tuhan tahu manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri, dan manusia nggak ada yang mencari Tuhan, meskipun Tuhan kasih wahyu umum dan seterusnya, maka satu-satunya jalan manusia bisa selamatkan adalah melalui pembenaran. Apa itu pembenaran? Manusia salah, tapi manusia dibenarkan. Bagaimana manusia dibenarkan? Karena Tuhan memberikan anugerah melalui iman kepada manusia, sehingga manusia diselamatkan oleh karena anugerah, semata-mata karena kasih karunia, karena Tuhan yang baik yang mau menyelamatkan manusia. Bukan karena apa yang telah manusia lakukan, tapi karena siapa Tuhan, dan Tuhan adalah Allah yang baik, dan Dia melakukan, dan Dia mengorbankan dirinya hingga mati untuk menebus dosa kita. Jadi semata-mata karena anugerah, bukan karena anugerah plus respon kita, bukan karena anugerah plus kitanya juga mau cari Tuhan, tapi semata-mata anugerah daripada Tuhan, unconditional election, Tuhan memilih kita tanpa syarat. Bukan karena kita udah, Tuhan tahu masa depan kita bakal bertobat baru Tuhan pilih, bukan. Sejak kita masih menjadi seteru Tuhan, sejak kita masih menjadi musuh Tuhan, sejak kita masih hidup dalam dosa dan tidak mengenal Tuhan, Tuhan sudah memilih kita. Dan akhirnya kita masuk kepada pengudusan. Setelah manusia dibenarkan oleh iman, kita menerima anugerah melalui iman, hanya iman, bukan iman plus perbuatan, tapi semata-mata karena iman. Maka melalui iman tersebut kita mengalami proses pengudusan Tuhan. Apa maksud pengudusan? Kita berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Dari manusia yang lama yang taunya cuma hidup dalam dosa, dan dosa, sekarang kita menjadi hidup yang mau hidup untuk Tuhan, mau hidup nggak lagi dalam dosa, mau hidup benar, mau hidup kudus. Kita mulai meninggalkan dosa. Kita menerima kebebasan yang sejati. Kita punya kebebasan dari belenggu dosa. Yang tadinya nggak bisa untuk tidak berbuat dosa, sekarang kita dimampukan untuk mengatakan tidak kepada dosa yang tidak ingin kita lakukan. Kita melalui proses pengudusan, sanctification atau progresif, proses pengudusan, setiap hari kita dibarui di dalam Tuhan. Sampai pada akhirnya nanti kita dipanggil oleh Tuhan, kita akan diberikan tubuh yang baru, tubuh yang mulia, tubuh yang sempurna, yang sama sekali lagi tidak bisa berbuat dosa. Nah, kemudian bagian yang keempat, minggu lalu kita merenungkan Roma 9 sampai 11, bahwa kita diteguhkan. Bagaimana saya tahu bahwa saya sudah benar-benar diselamatkan? Buktinya adalah kita melakukan proses tersebut dengan kita mengaku dengan mulut kita dan percaya dengan hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka kita diselamatkan. Karena gak cukup cuman ya udah asal percaya, tapi kita nggak berani ngakuin Tuhan, dan gak cukup kita cuman asal nyebut 1-2 kalimat lalu otomatis kita jadi orang Kristen, tapi kita nggak menerima keselamatan. Tapi selain dari mulut, kita perlu percaya dengan hati. Ya, kalau kita belajar maksudnya percaya dengan hati, itu artinya kita percaya kepada Yesus, bukan cuma sekedar percaya tentang Yesus. Bukan cuma ya saya percaya kok Yesus itu Tuhan. Iblis juga percaya, kemarin kita belajar. Tapi kita perlu percaya kepada Yesus. Kita believe in Jesus. Maksudnya percaya kepada Yesus? Percaya dengan iman. Apa itu iman? Iman bukan soal percaya banget. Iman adalah soal mempercayakan 100% hidup kita ke dalam Tuhan. Nah, maka hari ini kita akan masuk ke bagian yang terakhir tentang penerapan. Oke, setelah saya tahu ini semua, setelah saya tahu bahwa harusnya saya dihukum, harusnya saya masuk neraka, tapi sekarang saya bisa selamat semata-mata karena anugerah Tuhan, saya dibenarkan melalui iman, dan saya melalui proses pengudusan, dan saya diteguhkan dengan saya percaya kepada Tuhan, percaya dengan iman. Lalu apa yang saya lakukan? What's next? Berikutnya apa?
Nah, kita akan melihat Bapak Ibu dari Roma yang pasal yang ke-12. Setelah kita mengatakan kita beriman, oke, apa sih itu iman? Saya paling senang kalau menceritakan iman itu mengutip dari kitab Daniel pasal yang ketiga. Kalau Bapak Ibu masih ingat kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu itu ada 3 orang di zaman Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, di mana saat itu mereka diminta oleh Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung sang raja. Tapi mereka menolak, dan raja mengatakan kalau kamu tolak, nggak mau nyembah patung raja, kamu akan dibakar hidup-hidup dalam perapian menyala-nyala. Tapi waktu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab, ya raja, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami dan dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya raja, maka kami akan lepas. Mereka nggak bilang, ya kalau Tuhan mengizinkan, mudah-mudahan, insya Yesus, semoga ya bisa lolos lah. Enggak, dia nggak bilang mudah-mudahan. Mereka bilang, jika aku puja sanggup, maka kami akan lepas. Pertanyaannya, Allahnya sanggup nggak? Sanggup. Itu iman. Iman adalah kita mempercayakan 100% hidup kita ke dalam Tuhan. Bukan setengah-setengah, bukan mudah-mudahan, tapi punya kepastian yang pasti di dalam Tuhan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, oke, setelah saya beriman, setelah saya mempercayakan 100% hidup saya ke dalam tangan Tuhan, lalu kenapa? Saya mempercayakan untuk apa? Roma 12:1-2 menjawab pertanyaan tersebut. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, kamu mempercayakan hidupmu untuk apa? Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan untuk apa? Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ketika bilang saya beriman kepada Tuhan, saya mempercayakan 100% hidup saya ke dalam tangan Tuhan, mempercayakan untuk apa? Di sini dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Loh, berubahnya siapa? Apakah saya berubah sendiri? Bahasa Inggrisnya lebih tepat dikatakan be transform. Pakai kata pasif. Biarkanlah dirimu ditransformasi sama Tuhan. Jadi kita bilang kita beriman, kita mempercayakan diri kita ke dalam tangan Tuhan, kita mempercayakan diri kita untuk dirubah, untuk ditransformasi oleh Tuhan. Ditransformasi jadi apa? Dari yang tadinya tidak mengenal Tuhan, sekarang kita jadi kenal. Apa yang menjadi kehendak Allah? Apa yang baik? Apa yang berkenan kepada Allah? Dan apa yang sempurna? Kata berubah di sini, kata transformasi di sini, dalam bahasa Yunani digunakan kata metamorphe. Atau sering kita gunakan untuk istilah metamorfosis. Metamorfosis adalah proses perubahan radikal dari ulat menjadi kupu-kupu. Dari ulat yang bukan hanya buruk rupa, tapi kerjanya ngegerogoti makhluk hidup lain, ngegerogoti pohon, daunnya jadi bolong-bolong, digigit-gigitin, dimakan-makannya sama ulat gitu ya. Dia cuma gigit-gigitin, ya merusak lah daun dari pohon-pohon yang ada, berubah menjadi kupu-kupu, metamorfosis, yang kupu-kupu tersebut ketika dia higap dalam satu bunga, dan dia pindah ke bunga yang lain, dia membantu proses pembuahan dari bunga tersebut. Dia membawa serbuk sari dari benang sari kepada putik di bunga-bunga yang lain. Akhirnya bunga-bunga yang dihinggapi oleh kupu-kupu tersebut bisa menghasilkan buah. Itu transformasi. Perubahan radikal. Dari yang tadinya buruk, dari yang tadinya keberadaan kita gak ada berkat, boro-boro jadi berkat. Keberadaan kita malah nyusahin orang lain, keberadaan kita gak jadi berkat, keberadaan kita malah, aduh kalau bisa saya gak mau kenal dia sama dia. Tapi bisa berubah menjadi keberadaan yang menjadi berkat buat orang lain. Menjadi keberadaan yang bawa pembuahan dalam kehidupan orang lain, yang melahirkan buah bukan dalam kehidupan kita, tapi juga dalam kehidupan orang-orang lain. Kita dipanggil untuk ditransformasi, kita dirubah Tuhan, metamorfosis, untuk menjadi yang tadi yang buruk, menjadi satu hal, satu seperti kupu-kupu yang indah, dan juga menjadi berkat buat orang lain, metamorpheo. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa yang diubah? Ketika saya ditransformasi oleh Tuhan, apa ditransformasi? Dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Akal budi kita yang pertama kali diubah. Pola pikir kita yang pertama kali diubah. Kognitif kita yang pertama kali diubah. Mindset kita itu yang pertama kali diubah. Akal budi itu yang pertama kali diubah oleh Tuhan. Loh, apanya dari akal budi kita yang diubah dalam pas ayat 3 dijelaskan? Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu
memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Akal budi kita diubah. Apa isi akal budi kita yang diubah? Dari yang tadinya mikirin yang tinggi-tinggi, sekarang kita mulai mikirin hal-hal yang penuh dengan penguasaan diri menurut iman. Yang tadi kita cuma mikir ambisi pribadi. Aku mau mencapai ini dan itu untuk ambisi pribadiku. Sekarang kita berpikir bagaimana saya punya penguasaan diri, bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan, bisa hidup baik di hadapan Tuhan, bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bisa hidup sempurna di hadapan Tuhan, sesuai dan menurut dengan ukuran iman. Dan kalau kita bisa diubah, kalau kita bisa punya iman, kalau kita punya akal budi yang bisa diubah oleh Tuhan, itu pun adalah karunia Allah yang diberikan kepada kita. Maka firman Tuhan berkata, demikianlah kita punya karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita dan seterusnya. Jadi setelah kita dilahir barukan, setelah kita percaya kepada Tuhan, setelah kita beriman, kita mempercayakan hidup kita untuk dirubah oleh Tuhan, ditransformasi oleh Tuhan, maka apa yang kita lakukan berikutnya? Kita perlu tanda kutip mengerjakan keselamatan kita. Apa yang mengerjakan keselamatan kita? Gunakan karunia, kembangkan karunia-karunia yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Setiap orang punya karunia masing-masing. Ada yang punya karunia berbuat, ada yang punya karunia melayani, karunia mengajar, karunia menasihati atau konseling, karunia membagi-bagikan sesuatu, karunia memimpin, karunia kemurahan, generosity. Lakukanlah semuanya itu. Apa yang Tuhan kasih ke kita, seperti tadi, dari ulat menjadi kupu-kupu. Kita setelah dilahir baru kan kita bukan hidup buat diri kita sendiri. Tuhan kasih kita karunia, hidup kita berbuah bukan untuk kita nikmatin sendiri, tapi keberadaan karunia ini adalah kita gunakan untuk orang lain. Melayani orang lain, mengajar orang lain, konselingin orang lain, berbagi kepada orang lain, memimpin orang lain, menuntun orang lain, bermurah hati pada orang lain. Itu yang Tuhan mau. Kita perlu exercise karunia Tuhan berikan kepada kita. Kita perlu mengerjakan talenta yang dipercayakan kepada kita. Jangan sampai seperti ilustrasi Tuhan yang mempercayakan talenta kepada hamba-hambanya, ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Yang satu talenta, coba ditimbun di tanah. Dia nggak mengembangkan talenta yang dia miliki. Dia nggak mengerjakan apa yang dipercayakan Tuhan kepada dia. Tapi kita mengerjakan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita, talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, maka kita akan hidup semakin berbuah. Dan itu yang menyenangkan Tuhan, itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, pasal 12 berikutnya dipenuhi dengan berbagai hal-hal praktis yang perlu kita lakukan dan bisa kita terapkan, kita aplikasikan, kita implementasikan sebagai orang Kristen. Karena percuma kita sudah tahu dari Roma 1 sampai Roma 11. Kita tahu secara sistematis doktrin dari doktrin iman, doktrin anugerah, doktrin dosa, doktrin keselamatan, semua percuma kalau itu tidak terlihat dari kehidupan kita sehari-hari. Kalau hidup kita cuma ngomong doang teologi, cuma ngomong doang doktrin, tapi hidup kita tidak mencerminkan kasih. Karena firman Tuhan Roma 12:9-21 mengajarkan nasihat untuk hidup dalam kasih. Ini langkah-langkah praktis. Kita bilang kita hidup sebagai orang Kristen, kita sebagai pengikut Kristus, hukum terutama kita adalah mengasihi Tuhan, mengasihi sama, apa bentuk konkret praktisnya? Ini bentuknya. Dan saya akan bacakan satu-satu, karena satu persatu ini baik sekali. Dan perlu kita praktekkan. Yang pertama dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jangan pura-pura, jangan munafik, jangan pakai topeng, integritas. Kita ada di mana, jadilah seperti apa. Jangan di depan A kita berubah menjadi A, di depan B kita berubah menjadi B. Nggak ada damai sejahtera seperti itu. Tapi hidup kita benar, hidup kita lurus, kita mengasihi semua orang, kita hidup dengan kasih, kita nggak perlu berpura-pura. Kita nggak ngomongin orang di belakang, kita nggak jahatin orang, kita nggak nusuk orang dari belakang. Kita nggak perlu berpura-pura. Jauhi yang jahat dan lakukan yang baik. Jangan mentang-mentang, oh saya udah jadi orang Kristen, Tuhan lindungi aku kok. Aku mendekat sama yang jahat dan seterusnya. Kan kadang orang idealis. Oh iya, saya sengaja deketin orang-orang yang korup, deketin orang-orang yang jahat dan seterusnya supaya saya bisa mengaruhi mereka. Oke, mungkin motivasinya baik. Kamu ajak mereka kenal Tuhan dan seterusnya. Gak salah. Ajak mereka ke komunitas. Jangan kita yang masuk ke dalam komunitas orang-orang yang hidupnya jahat.
Karena kita yang akan terbawa arus. Tapi dikatakan, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Kemudian ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam beri hormat. Ciri-ciri orang yang benar diubah oleh Tuhan, orang Kristen sungguh-sungguh ikut Tuhan, mereka nggak gila hormat. Mereka kemana-mana minta dihormati, minta diprioritaskan, minta dihargai. Tapi sebaliknya, firman Tuhan mengatakan, kalau engkau hidup dalam kasih, engkau harus saling mendahului dalam memberi hormat. Kita yang terlebih dahulu menghormati orang lain. Kita nggak minta dihormati orang lain. Kita menghormati orang siapapun itu, apapun status sosialnya, apapun status ekonominya, kita menghormati mereka. Kenapa? Karena mereka anak-anak Tuhan. Karena mereka juga ada orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kemudian dikatakan yang 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Orang Kristen nggak malas-malasan, Bapak Ibu. Sebagai seorang Kristen kita harus rajin. Tuhan nggak ciptain kita, lalu menyelamatkan kita supaya udah kamu santai-santai aja. Itu nanti kamu mati masuk surga juga kan? Ya udah kamu tunggu mati aja, nggak usah ngapa-ngapain. Enggak. Tuhan minta kita mengerjakan karunia kita, mengerjakan talenta kita. Karena itu hendaknya kerajinanmu jangan kendor. Tapi engkau terus rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dengan cara apa? Layani sesama. Ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tuhan nggak pernah janjiin, hey, kalau kamu jadi orang Kristen, kamu bebas dari semua masalah. Nggak ada kesesakan, nggak ada sakit penyakit, nggak ada problema. Wah, semua lancar. Enggak. Malah dibilang apa? Sabarlah dalam kesesakan. Orang Kristen pun akan mengalami kesesakan. Orang Kristen pun akan mengalami masalah. Sabar. Dan bukan hanya sabar, bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacitalah senantiasa. Oh, bukan berarti, oh kita ada masalah, oh kita bersukacita karena ada masalah. Kalau nggak ada masalah, kita nggak sukacita. Kita bersukacita karena masalah. Bukan. Bersukacitalah meskipun ada masalah. Bukan karena bermasalah kita bersukacita, tapi sekalipun ada masalah, kita masih bisa sukacita. Kenapa? Karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa seberat-beratnya masalah ini, kita punya pengharapan bahwa Tuhan akan mendeliver kita, bahwa Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan membawa kita keluar dari permasalahan ini. Tuhan akan menopang kita dengan tangan kanan yang bawa kemenangan. Tuhan nggak akan membiarkan kita sampai jatuh terjerembab ketimpa tangga. Tuhan nggak akan memberikan batu atau racun pada anak-anak yang minta roti. Kita punya sukacita karena punya pengharapan, bukan karena gak ada masalah. Dan sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan akan bertekun dalam doa. Bertekun. Bukan cuma ada berdoa, bukan cuma yang penting saya doa, mau makan doa, mau tidur doa, tapi dia sungguh-sungguh bertekun dalam doa. Dia berkomunikasi dengan Tuhan. Dia berelasi dengan Tuhan. Ciri-ciri berikutnya orang-orang yang sungguh hidup dalam Kristus. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, atau gampangnya bantulah saudara seimanmu, kira-kira seperti itu, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Hospitality. Sediakan tempat tinggal. Kalau memang ada makanan, ada tempat tinggal, sediakan bagi orang-orang yang membutuhkan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah, dan jangan mengutuk. Ciri-ciri orang Kristen tidak membalas kejahatan dan kejahatan. Tidak mengutuk orang yang mengutuk kita. Tidak menganiaya orang yang menganiaya kita. Kita dikatain, kita dihina, kita difitnah, kita nggak balas. Tapi kita memberkati mereka. Jadi kalau ada yang marahin kita, ada yang kata-katain kita, berkati mereka. Doakan Tuhan, ampuni mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan ampuni mereka, Tuhan berkati mereka, jangan malah kita balas ngomong lebih kasar daripada mereka. No. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Kita dipanggil untuk punya simpati dan empati. Bukan ketika orang sukacita berhasil kita cemburu, kita sirik, kok dia begitu ya. Kita nggak suka ketika orang senang, dan kita susah ketika orang senang, kita senang ketika orang susah. Itu sama sekali bukan pengikut Kristus. Tapi kalau kita sungguh-sungguh hidup sudah diubahkan, kita hidup beriman, diubah sama Tuhan, kita senang lihat orang senang. Kita sukacita lihat orang sukacita. Dan kita berempati ketika orang susah. Bukan sebaliknya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Maksudnya apa? Ya segampang, hendaklah kamu hidup dengan harmonis. Itu artinya sehati sepikir. Orang Kristen hidup dalam harmonisan. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi,
tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Yang tadi sudah dibahas di atas juga. Jangan cuma mikirin ambisi pribadi yang tinggi-tinggi. No. Hal yang sederhana. Hal yang humble. Apa yang bisa aku lakukan hari ini untuk Tuhan, hari ini untuk sesama. Nggak usah mikir, oh kalau saya mau melakukan kebaikan, tunggu saya buka yayasan, tunggu saya udah kaya raya, buka rumah sakit, buka sekolah, saya baru bantu orang. Enggak. Dimulai dari apa satu hal kecil, satu kebaikan yang bisa saya lakukan hari ini. Sesimpel ngomong terima kasih sama orang-orang yang selama ini kita nggak pandang, mungkin sama pembantu rumah tangga kita, mungkin sama tukang bersih-bersih, dengan security yang ada di perumahan kita, mungkin dengan karyawan kita, mungkin dengan OB di kantor kita. Apa? Hal baik. Hal yang menyenangkan Tuhan. Hal yang manis. Yang bisa kita lakukan satu hari demi satu hari. Nggak usah tunggu gede-gede dulu kalau mau melayani Tuhan, tunggu gede-gede dulu baru bisa pelayanan. Go. Mulai dari hal kecil yang bisa kita lakukan. Ingat, kita perlu hidup dalam keharmonisan dengan sesama kita. Jangan menganggap dirimu pandai. Jangan merasa kita yang paling bisa segalanya, kita yang paling tahu segalanya. Kita nggak tahu apa-apa tentang Tuhan. Kita begitu kecil di hadapan Tuhan yang begitu besar. Dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Lakukan kebaikan. Kekristenan, kasih, itu satu hal yang aktif. Bukan satu hal yang pasif, bukan sekedar responsif. Tapi kita mulai melakukan apa yang baik bagi semua orang. Mulai dari sesama kita, orang teman saudara seiman, ke semua orang. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Dan sedapat-dapatnya, kalau itu bergantung pada kita, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak dari Raja Damai, sudah seharusnya kita hidup sebagai pembawa damai. Bukannya justru memicu konflik, memicu keributan. Kita membawa damai, bahkan kalau ada konflik, kita yang berusaha untuk membawa perdamaian. Sedapat-dapat, artinya apa ya? Kalau orang yang ngajak ribut, oke. Mungkin kalau orang mau jahatin kita, bukan berarti ya udahlah silakan jahatin kita. Ya kita juga nggak perlu menjadi terus-terus jadi korban, enggak. Tapi kita juga harus membalas. Kita perlu melindungi diri kita sendiri. Kita perlu punya bijaksana. Tapi usahakanlah sedapat-dapatnya. Kalau itu bergantung sama kita yang tentukan, kita memilih damai. Saudara-saudara yang kasih, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sepembalasan adalah haknya Tuhan. Tuhan yang menuntut pembalasan firman Tuhan. Gak usah kita yang balas. Orang jahatin kita, oke. Kita tetap harus melindungi diri kita. Tapi kita jangan balas. Hidup damai. Tuhan yang balas. Tetapi jika seterumu lapar, seterumu lawanmu lapar, musuhmu lapar, orang yang jahatin kamu lapar, berilah dia makan. Kalau dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kau menumpukan bara api di atas kepalanya. Kalau kita berbuat baik sama orang yang udah jahatin kita, itu sama kayak kita menaruh api di atas kepalanya. Panas dia Bapak Ibu hatinya. Ini orang yang pernah aku jahatin loh. Kok sekarang ketika aku orang masalah malah dia nolong aku. Malunya luar biasa dia. Merasa bersalah, merasa nggak enaknya luar biasa dia. Karena itu, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Apa artinya kalah? Kita ikut berbuat jahat. Kita balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan. Gimana cara kita ngalahin kejahatan? Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 13 kita melanjutkan, oke, sebagai orang-orang Kristen, apalagi yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita? Patuh terhadap pemerintah. Roma 13 saya bacakan ya, 1-3. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah di atasnya. Sebab gak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Meskipun dia non-Kristen, iya. Semua yang bisa terjadi di negara apapun itu Tuhan yang izinkan terjadi. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, dia nggak perlu takut sama pemerintah. Orang yang takut sama pemerintah cuma orang yang berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Kalau mau, lakukan apa yang baik. Dan kamu akan beroleh pujian daripadanya.
Ini saya kalau nggak salah di negara China sekarang mereka melakukan ya beberapa tempat, kayak belum semua. Mereka melakukan namanya social credit system. Jadi masih pro dan kontra. Jadi setiap orang kan di mana-mana ada CCTV, Bapak Ibu. Eh, mau kita terlihat di CCTV-nya aja, itu langsung keluar kredit social credit scoring kita. Jadi apakah orang ini hidupnya pernah berbuat jahat, pernah nipu orang, pernah kriminal, pernah punya pelanggaran. Kalau misalnya banyak pelanggarannya, ya dia banyak benefit-benefit sosial, fasilitas-fasilitas semuanya dia nggak bisa pakai. Misalnya mau minjem duit ke bank nggak bisa, ngajuin kredit KPR nggak bisa, mau ini itu nggak bisa. Tapi kalau misalnya, oh dia hidupnya semua baik, kita nggak pernah buat jahat, malah bisa dapat reward dari pemerintah. Ini konsep masih pro dan kontra, tapi intinya poin saya adalah pemerintah, sekalipun mereka non-Kristen, mereka berhak untuk menyandang pedang. Ini ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Jika engkau berbuat jahat, takutlah engkau akan Dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi memang pemerintah diizinkan. Jadi kalau zaman dulu kita berpikir, orang Israel berpikir bahwa, orang Yahudi berpikir bahwa, oh ya, yang baik itu ya teokrasi. Kerajaan yang dipimpin oleh Tuhan. Nggak perlu ada raja, nggak perlu ada presiden, nggak perlu ada uh, pemimpin negara dan seterusnya. Tapi kalaupun sekarang kita ada dalam kondisi seperti itu, terjadi atas seizin Tuhan. Karena itu hormatilah pemerintahmu, taatlah kepada pemerintahmu. Karena hanya mereka yang jahat yang takut kepada pemerintah. Kalau kita benar, takut apa? Pemerintah bertugas untuk menegakkan keadilan, itu dipercayakan kepada Tuhan. Nah, lalu dikatakan, bukan cuma taat, tapi itu juga sebabnya kamu harus membayar pajak. Karena mereka mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Apa beda pajak dan cukai, Bapak Ibu? Cukai adalah penerimaan pemerintah yang dapat dari masyarakatnya, warganya. Sebagai penduduk masyarakat dari negara tersebut, kita menikmati fasilitas semua yang disediakan oleh negara tersebut, tinggal di negara tersebut, kita membayar pajak untuk sebagai penerima negara tersebut, untuk membangun fasilitas-fasilitas, mencukupi semua kebijakan, kebutuhan, supaya kita bisa tinggal di negara tersebut. Cukai adalah penerimaan pemerintah yang didapat dari biaya yang dikenakan untuk mendiscourage produk-produk yang sifatnya pemerintah nggak pengen ini dikonsumsi banyak-banyak. Contoh gini, cukai itu apa sih? Cukai rokok, cukai tembakau, cukai alkohol, minuman keras, kenakan cukai. Kenapa? Karena pemerintah mendiscourage kamu jangan banyak-banyak konsumsi tembakau, kamu jangan banyak-banyak konsumsi rokok, jangan banyak-banyak minum alkohol, jangan banyak-banyak minum minuman keras. Makanya produk tersebut dikenakan cukai supaya mendiscourage masyarakat, menurunkan minat masyarakat untuk mengkonsumsi lebih. Jadi produk-produk ini tidak dilarang pemerintah, ya tapi pemerintah kasih tahu ini produk nggak baik buat kamu. Makanya kena cukai. Ya kalau kamu tetap mau konsumsi meskipun nggak baik buat kamu, ya udah bayar lebih mahal. Kenakan cukai, itu beda pajak dan cukai. Bayarlah pajak, bayarlah cukai, lalu dikatakan karena firman jangan berzina. Oh, firman Tuhan berkata jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini ini dan itu, dan firman lain manapun juga, itu sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita dipanggil untuk hidup dalam kasih. Jangan hidup dalam ayat 13, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Apa maksudnya hidup dengan sopan seperti pada siang? Gampang gini Bapak Ibu. Apa yang mau kita lakukan, kita pikirkan dulu. Kalau saya lakukan ini terang benderang di depan orang lain, saya malu gak ya? Dalam arti, apakah hal ini hal yang pantas saya lakukan? Kalau misalnya kita mikir, oh, di depan orang lain nggak malu nih, ini nggak pantas, ini nggak sopan, ya kalau sendirian, di depan orang juga jangan lakukan itu. Sesimpel itu. Hiduplah dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora, dalam kemabukan, dalam percabulan, dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan, jangan dengan iri hati. Ingat, kita dipanggil berkali-kali diulang untuk hidup sebagai pembawa damai. Hidup dalam keharmonisan, hidup dalam kesejahteraan, hidup membawa kasih bagi orang lain, bagi lingkungan kita. Pasal pasti katakan, lalu karena kamu hidupnya harmonis, hidupnya damai,
Apalagi yang perlu kamu lakukan, bukan cuma kamu baik sama orang, bukan cuma kamu nggak balas kejahatan dengan kejahatan, tapi kamu juga jangan menghakimi saudaramu. Banyak orang, aku saya udah baik sama orang, saya udah hidup benar, padahal standar hidup saya tinggi, nggak kayak dia. Lah, iya, iya. Ya oke, kamu udah hidupnya benar, kamu udah hidupnya baik, udah hidupmu luar biasa. Tapi itu tidak membuat kita lebih pantas untuk menghakimi orang lain yang kesannya lebih lemah imannya daripada kita. Yang hidupnya mungkin nggak sebaik kita. Karena kita bisa hidup sebaik ini sebenarnya ini pun, itu bukan karena hebat dan saleh dan gagahnya kita, itu pun juga karena anugerah Tuhan yang merubah kita tiap hari, yang mentransformasi kita tiap hari. Karena itu jangan menghakimi saudaramu. Tetapi terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Nah, di sini dia berikan contoh-contoh jangan menghakimi orang-orang yang punya kepercayaan-kepercayaan ritual yang berbeda kepada kita. Misalnya ada yang punya ritualnya, oh saya kalau ibadah misalnya harusnya hari Sabtu, nggak boleh hari Minggu, atau seterusnya, percaya sahabatnya hari Sabtu. Ada juga yang mengatakan, karena hari Minggu hari pertama, ada juga, oh kamu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Orang Kristen nggak boleh makan ini dan itu, atau orang Kristen nggak boleh ini dan itu. Ya oke, ya betul sih, secara firman Tuhan itu kurang tepat, karena Paulus mengatakan semua boleh, firman Tuhan bilang, semua boleh. Tapi bukan semuanya berguna, semua boleh, tapi bukan semuanya membangun gitu kan. Ya boleh, nggak masalah, tapi ya ketika ada orang-orang seperti itu, ya nggak usah dihakimi. Karena orang-orang yang memang imannya belum lemah, nggak usah dihakimi. Kenapa? Karena terkadang, ayat 8 dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Kita mati, kita hidup untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita dalam milik Tuhan. Konteksnya apa? Orang-orang yang melakukan hal-hal tadi, melakukan ritual-ritual tertentu, makan makanan tertentu, beribadah pada hari tertentu, mereka pun melakukannya dengan mindset, mereka berpikir ini yang menyenangkan Tuhan. Mereka berpikir ini yang benar di hadapan Tuhan. Yang mungkin mereka keliru, tapi setidaknya motivasi mereka masih melakukan untuk Tuhan. Jangan kita hakimi. Jangan kita rendahkan. Beritahu boleh nggak? Ya, beritahu boleh, beritahu nggak apa-apa, tapi jangan merendahkan. Kita beritahu dengan kasih. Karena seringkali kita memberitakan kebenaran tanpa kasih. Ya, makanya saya dulu sering mengatakan, nah, kebenaran tanpa kasih itu kejam. Kasih tanpa kebenaran itu bodoh. Kebenaran yang dikomunikasikan dengan kasih itu disebut dengan kebijaksanaan. Maka hendaklah kita berbijaksana, hendaklah kita komunikasikan dengan kasih. Jangan hakimin orang lain, jangan rendahin orang lain. Mereka punya motivasi mereka masing-masing. Dan lagi pula, tiap orang itu akan memberikan pertanggungjawabannya kepada Tuhan. Ayat 10, tetapi engkau, mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Biarin mereka punya tanggung jawab mereka sendiri ke hadapan Tuhan. Ya harus kita hakim-hakimin. Kita pun punya tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Kita tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberikan pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi. Oh, dia tadi pakai tanda seru Bapak Ibu. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Jadi ini prinsip praktisnya Bapak Ibu. Kapan sih kita tahu boleh atau nggak boleh? Contoh kemarin Imlek, boleh nggak sih makan makanan udah dipersembahkan sesajen? Boleh nggak sih kita ikut ritual-ritual dan seterusnya? Jadi bukan soal boleh nggak boleh. Tapi apakah yang kita lakukan itu jadi batu sandungan atau enggak? Kalau dengan kita makan buah yang, ya buahnya nggak masalah, buat kita tuh buah kok. Dia mau kasih ke patung dan seterusnya, ya kita nggak peduli, kita nggak percaya. Sebenarnya nggak ada masalah kita makan gitu kan. Tapi kalau dengan kita makan, orang melihat, ih kok orang Kristen masih makan buah yang habis buat dipersembahin di sesajen. Ini orang Kristennya nggak bener nih, Kristennya nggak bener nih. Kita jadi batu sandungan, ya jangan. Atau sebaliknya, gara-gara kita nggak mau makan buah dan seterusnya, akhirnya kita bilang, kamu nggak mau hormati orang tua, kamu nggak mau hormati tradisi, tetap jadi batu sandungan, ya jangan juga kita lakukan. Jadi bukan soal apa yang dilakukan, tapi mengapa motivasi kita melakukannya, apakah memang kita ikut percaya, atau enggak kita nggak percaya gitu kan, tapi kita berusaha untuk menghormati orang lain, supaya kita nggak jadi batu sandungan. Itu yang perlu kita pertimbangkan di mindset kita. Apa yang saya lakukan, jadi batu sandungan, atau enggak. Sebab, jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Hanya gara-gara makan dong, hormatin, kita nggak mau, enggak, pokoknya saya Kristen nggak boleh makan gini-ginian. Akhirnya kita buat orang tersinggung, kita buat orang sakit hati.
Ya buat apa? Ingat, kita dipanggil menjadi pembawa damai. Kita dipanggil untuk membawa keharmonisan. Jangan jadi batu sandungan. Janganlah kau binasakan saudaramu cuman gara-gara masalah makanan. Karena Kristus telah mati untuk dia. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan atau minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena itu, mari kita mengejar apa yang mendatangkan damai yang berguna untuk saling membangun. Damai, damai, damai. Berulang-ulang kita diminta untuk menjadi pembawa damai, membawa kesejahteraan, membawa sukacita. Baiklah engkau, jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Itu prinsipnya, jangan jadi batu sandungan, Bapak Ibu. Sekitar kita selesai. Roma pasal 15. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Sebagai orang-orang yang sudah diubah oleh Tuhan, kita nggak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Yang penting aku, dan aku, enggak. Kita mulai hidup untuk siapa? Untuk kepentingan orang lain. Kita mulai mencari apa yang bermanfaat buat orang lain, apa yang baik, apa yang manis, apa yang bermanfaat, apa yang menjadi berkat buat orang lain. Bukan semata-mata hanya untuk kepentingan, kesenangan pribadi kita. Tapi kita mulai memikirkan apa yang baik buat orang lain, apa yang membangun orang lain. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kita harus menerima satu sama lain. Kita mulai memikirkan kepentingan orang lain, nggak mikirin kepentingan diri sendiri. Kita mulai acceptance, menerima satu sama lain. Apapun kelemahan dia, apapun kekurangan orang lain, apapun masa lalu orang lain, kita hidup sebagai pembawa kasih dan pembawa damai. Nah, apa sih buah dari kehidupan orang Kristen? Ini ada di ayat 5 dan ayat 13. Semoga Allah, yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Kita sebagai orang-orang Kristen, yang telah diberikan kekuatan, diberikan penghiburan, kita dikaruniakan kerukunan, kedamaian, kerukunan. Lagi ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya kekuatan Roh Kudus berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sebagai orang-orang Kristen, harusnya ketika orang mengenal kita, orang mengenal bahwa kita adalah pembawa kerukunan, kita membawa pengharapan, kita membawa sukacita, kita membawa damai sejahtera. Bukan keributan, bukan perpecahan, bukan iri hati, dengki, pembalasan, apalagi kejahatan, bukan. Dan pasal 15 akhir tutup dengan mengisahkan bahwa Paulus menceritakan bahwa Paulus dipanggil untuk menjadi rasul bagi orang-orang non-Yahudi. Ya, meskipun akhirnya itu menjadi masalah buat dia. Masalahnya apa? Tadi pasal terakhir penutup saya ceritain. Ada di sini deh, nggak usah pasal terakhir. Roma 15 ayat 30. Akhirnya Paulus ngomong, tetapi demi Kristus Tuhan kita, dan demi kasih Roh, aku menisahkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk kamu. Paulus minta didoain sama penduduk Roma. Kenapa dia minta doa? Supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Jadi ceritanya kitab Roma ini ditulis oleh Paulus di akhir perjalanan misinya yang ketiga. Dan Paulus hendak menyelesaikan perjalanan misinya, dia hendak kembali ke Yerusalem. Nah, dia sudah tahu kalau balik ke Yerusalem udah banyak orang-orang Yahudi yang mau nangkep-nangkepin dia. Masih ingat dulu Paulus adalah orang Yahudi yang menganiaya orang-orang Kristen. Satunya Stefanus dibunuh. Nah, sekarang dia malah memberitakan Kristus yang bertentangan dengan ajaran agama Yahudi. Paulus ketika dia masih Saulus, dia guru besar orang di Yahudi, dia belajar di bawah Gamaliel, dia orang sangat terkenal, petinggi agama yang sangat-sangat hebat. Lah sekarang, ya dia malah bertangan Kristus, dia mau ditangkap, dia mau dibunuh, dan semua rekan-rekan pelayanannya udah bilang, Paulus, kamu jangan balik ke Yerusalem, kamu jangan balik ke Yerusalem, nanti kamu ditangkap, kamu dibunuh di Yerusalem. Dan Paulus katakan, nggak bisa, aku harus balik ke Yerusalem, aku bawa banyak persembahan, dukungan, dana dari kota-kota yang udah aku layani untuk jemaat yang ada di Yerusalem. Karena jemaat Yerusalem pun masih mengalami penganiayaan oleh orang-orang Yahudi
agama Yahudi yang masih tinggal di sana. Bahkan Paulus sebagai rasul non Yahudi udah keliling perjalanan misi bagi orang-orang non Yahudi, dia tahu dia balik, dia akan menerima pengadilan sepihak dari orang-orang agama Yahudi. Dia tetap balik ke Yerusalem, dia tetap bawa uang dukungan dananya untuk menolong anggota jemaat gereja yang ada di Yerusalem. Tapi dia minta dosennya untuk didoakan. Even selevel Paulus pun Bapak Ibu masih minta didoakan. Gak ada seseorang manusia yang terlalu sempurna, terlalu hebat, terlalu kuat yang gak butuh dukungan doa dari orang lain. Dan gak ada doa yang terlalu sepele yang buat Tuhan nggak guna dan nggak bisa nolong orang lain. Doa itu juga hal tuh ciri-ciri orang yang hidup dalam Tuhan. Doa bukan buat diri kita, tapi doa buat orang lain. Penutup Bapak Ibu, waktu kita belum selesai, tetapi aku menesan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Hati-hati terhadap pengajaran yang nggak benar, kata Paulus. Apa ciri-ciri pengajaran yang nggak benar? Pengajaran yang menimbulkan perpecahan dan godaan. Hindari mereka. Semua orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Jadi kalau ada pengajaran yang kebalikan dengan yang tadi, bukan yang mengejar kerukunan, bukan yang mengejar damai sejahtera, bukan yang mengejar kebaikan, tapi justru menimbulkan perpecahan, menimbulkan godaan, menimbulkan permusuhan, dan dia ujung-ujungnya persembahan buat mereka sendiri, bukan untuk melayanan, ya hati-hati dengan pengajaran seperti itu. Karena dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk, dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kata Pak Ibu, setiap kali kita mau belajar firman, kita bukan mencari apa yang manis seperti dengar kita. Kita bukan berusaha untuk mendengar apa yang mau kita dengar. Kalau kita sungguh-sungguh mau belajar firman, kita mau belajar apa yang Tuhan mau kita dengar. Apa yang manis menurut Tuhan, bukan menurut kita. Jangan sampai akhirnya kita gunakan firman Tuhan untuk kita urusan, oh firman Tuhan itu relevan sama hidup kita. Saya dengan firman Tuhan supaya dapat penghiburan, kekuatan, ya supaya saya tahu gimana cara berkata Tuhan. Dia enggak. Tapi poinnya adalah kita belajar firman Tuhan, bukan supaya cari tahu gimana cara Tuhan nyenengin kita. Tapi kita baca firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan untuk cari tahu gimana kita yang bisa nyenengin Tuhan. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu, aku bersuka cita tentang kamu. Tapi aku juga bersuka cita, aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Taat Bapak Ibu, percuma kita udah belajar sebanyak ini, dari 1 bulan kemarin kita belajar tentang banyak teologi yang secara sistematis, tentang keselamatan. Hari ini kita belajar begitu banyak hal yang praktis, yang bisa kita implementasi, kita bisa lakukan secara konkret. Percuma kalau kita nggak taat. Percuma kalau kita cuma menjadi pendengar dan nggak jadi pelaku. Karena kayak kita melakukannya, ya ada sukacita yang kita alami. Kita menjadi sukacita bagi sesama kita mendapat sukacita bagi Tuhan. Karena kita harus bijaksana, melakukan apa yang baik, dan bersih terhadap apa yang jahat. Dan penutup, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan, dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Tetapi yang secara telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Semua yang kita pelajarin selama sebulan kemarin dari awal kitab Roma, nah rahasia-rahasia kenapa Tuhan melakukan ini, bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia, bagaimana Tuhan memilih manusia, mengapa yang dipilih dan seterusnya, bagaimana Tuhan membenarkan manusia, bagaimana Tuhan menguduskan manusia, semua yang kita pelajari kita bisa ngerti, bukan karena kita yang pintar, tapi karena Tuhan yang memberikan pernyataan, Tuhan yang membimbing kita, Tuhan yang memberikan pengertian, Tuhan yang bikin kita bisa paham atas itu semua. Dan Tuhan membimbing kita supaya kita bisa punya ketaatan dengan iman. Bagi Dialah satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Apa yang telah kita pelajari sepanjang ini, tujuannya sama satu, untuk membawa kita hidup yang semakin mengenal Tuhan, hidup dalam iman, hidup yang taat di dalam Tuhan, hidup yang membawa kemuliaan bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita bersatu dalam doa Bapak Ibu. Bapak dalam surga, kami mengucap syukur kalau malam hari ini kami boleh menyelesaikan kitab Roma. Kami boleh belajar begitu banyak hal praktis
yang Tuhan kehendaki untuk kami hidup. Bapak hamba berdoa untuk anak-anakmu di tempat ini. Kami rindu Tuhan untuk menjadi pembawa damai, pembawa kerukunan, pembawa keharmonisan, pembawa sukacita, pembawa kebaikan. Kami nggak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Kami mau membalas kejahatan dengan kebaikan. Mungkin terlalu mudah untuk diucapkan Tuhan, tapi kami butuh kekuatan ekstra daripada Tuhan untuk bukan hanya sekedar mendoakan, untuk bukan hanya sekedar mengucapkan, tapi kami boleh sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ubahlah kami hari lepas hari. Transformasi kami. Kalau keberadaan hidup kami tadinya hanya menggerogoti hidup orang lain, menyusahkan hidup orang lain, kami nggak pernah jadi berkat buat hidup orang lain. Kami rindu Tuhan supaya pakai hidup kami bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi semakin banyak orang. Sehingga Engkau, namamu saja Tuhan semakin dimasyurkan, namamu saja semakin ditinggikan, namamu saja yang semakin dimuliakan. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.